Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Jufrianus Pou dengan NPM 234040 2001. Mahasiswa aktif Universitas Bernau Tarakan, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi teman-teman di kali ini mengenai video ini saya akan membahas mengenai ekonomi sisi penawaran, yaitu supply side economic. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai sisi dari penawaran ini, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari ekonomi sisi penawaran. Nah, jadi teman-teman, ekonomi dari sisi penawaran ini adalah pendekatan ekonomi makro yang menekan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas produksi. Yang pertama, produksi. Itu ada pendekatan ini berfokus pada penguatan penawaran agregat supply melalui peningkatan efisiensi faktor produksi, insentif pasar dan perbaikan struktur. Nah, ekonomi sehingga perekonomian dapat menghasilkan output lebih besar dengan biaya relatif lebih rendah. Oke. Jadi, teman-teman di sini ada pun faktor penentu dari penawaran. Nah, jadi teman-teman, penawaran dalam skala makro ditentukan oleh beberapa variabel fundamental, yaitu yang pertama ada tenaga kerja, jumlah keterampilan, produktivitas, dan insentif bekerja. Yang kedua itu ada modal kapital, investasi fisik, infrastruktur, dan ketersediaan pembiayaan. Nah, yang ketiga itu ada teknologi inovasi yang mendorong efisiensi dan produktivitas marginal. Nah, yang keempat itu ada sumber daya alam, ketersediaan input berproduksi yang relevan dengan sektor ekonomi. Yang terakhir itu ada kebijakan pemerintah, regulasi perpajakan, dan stabilitas makro yang mendukung aktivitas produksi. Semakin efisien dan optimal faktor-faktor tersebut, semakin besar kapasitas produksi nasional. Oke, baik teman-teman. Adapun peran teknologi. Jadi teman-teman, teknologi berperan sebagai katalis dalam meningkatkan total faktor productivity dalam kurung TFP. Jadi teman-teman, melalui otomatisasi digital dan inovasi proses produksi teknologi mampu menurunkan biaya marginal. Jadi meningkatkan output per tenaga kerja serta mempercepat transformasi struktur ekonomi. Dengan demikian, teknologi menjadi variabel strategis dalam mendorong penawaran agregat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi selanjutnya itu ada kebijakan ekonomi sisi penawaran. Nah, jadi kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkat investasi dan produksi. Bentuk antara lain yang pertama adalah potongan pajak produksi dan investasi untuk mendorong ekspansi usaha. Yang kedua adalah yang kedua itu ada degradasi dan penyederhanaan birokrasi ya, guna memperkecil biaya transaksi. Yang ketiga itu teman-teman ada investasi pada modal manusia, ada investasi pada modal. Jadi manusia, human capital investment melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keempat itu ada insentif teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat ada pembangunan infrastruktur guna mendukung kelancaran arus barang dan faktor produksi. Tujuannya adalah untuk memperluas penawaran agregat dan mendorong pertumbuhan output dan potensial. Oke, baik. Dari penjelasan saya teman-teman,
itu ada kekurangan dari sisi penawaran ini, di mana yang saya ambil untuk saya kaji pada malam hari ini itu ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama itu ada hasil kajian yang bersifat jangka panjang sehingga tidak langsung mengatasi resesi jangka pendek. Yang kedua itu ada potensi meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan jika manfaat produksi kontrastasi kontrasentasi pada pemilik modal. Oke. Itu yang ketiga teman-teman, ada membutuhkan investasi besar dan stabilitas kebijakan sehingga sensitif terhadap perubahan politik. Nah, baik teman-teman, adapun kekurangan dan adapun kelebihan, di mana kelebihannya ini ada 4 yang saya peroleh. Yang pertama itu memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan kapasitas produksi. Ya, yang kedua teman-teman ada yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Yang ketiga itu ada menarik investasi domestik maupun asing melalui insentif pasar. Yang terakhir itu ada memperkuat struktur perekonomian dan daya saing nasional di pasar global. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja materi dari saya pada malam hari ini. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu di mana ekonomi dari sisi penawaran menempatkan kapasitas produksi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat faktor produksi dan menciptakan insentif pasar yang sehat, perekonomian dapat mencapai peningkatan output yang berkelanjutan. Namun, teman-teman, agar manfaatnya inklusif, kebijakan ini perlu diimbangi dengan strategi perataan pendapatan dan penawaran regulatif, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya besar secara agregat, tetapi juga adil secara distribusi. Oke. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Jufri pamit undur diri. Bye bye.